Bismillah, Poco C75 ini memang kembarannya Redmi 14C. Penampakannya super mirip, beda di finishing back cover saja. Kebetulan Redmi 14C yang dulu saya coba juga warnanya hitam ya. Bedanya finishingnya full glossy, sementara Poco C75 ini hadir dengan kombinasi matte di back covernya. Untuk warna lain, Redmi 14C punya biru dan ungu. Sementara Poco C75 ada yang berwarna hijau, semuanya punya pattern masing-masing yang cukup unik dan tak membosankan. Spek teknis juga sangat mirip, yang membedakan adalah Poco C75 dibanderol lebih murah dengan channel penjualan yang harusnya sih khusus online. Jadi boleh banget kalau mau ditonton dulu video review Redmi 14C yang sudah saya publish tahun kemarin. Nah, terlepas dari kemiripan ini, sebetulnya apa sih yang Poco C75 tawarkan sebagai upgrade dari pendahulunya Poco C65? Yang pasti, refresh rate layarnya naik dari 90 ke 120 Hz. Lalu, versi Bluetooth 5.4 yang lebih baru dan kapasitas baterai yang naik seuprit. Terus Helio G85 ke G81 Ultra itu naik apa turun ya? Penamaannya memang membingungkan. Aslinya G81 Ultra ini lebih baru dari G85 namun punya formasi core yang identik. Bahkan GPU-nya masih sama, paling hanya beda sedikit di clock speed-nya. Lebih rendah ya di GPU-nya G81 Ultra. Yang baru yaitu tadi, Bluetooth-nya sudah versi 5.4, jadi diharapkan lebih mendukung penggunaan wearable seperti earphone atau smartband dan juga watch. Prosesor yang tetap menggunakan fabrikasi 12 nanometer ini, performanya ya kurang lebih masih sama handal dengan Helio G85. Jadi bisa buat main PUBG Mobile di balance ultra sampai HD High. Dan prosesor ini juga terkenal tidak boros ya. Di toko-toko online, HP ini banyak dijual di harga 1,4 jutaan untuk varian 6128 GB. Sementara yang 8256 GB itu di kisaran 1,7 jutaan. Lumayan ya, udah dapat memori besar di rentang harga segini. Perlu dicatat, untuk urusan audio memang smartphone ini pas-pasan. Speakernya mono dan mikrofonnya pun tunggal. Jadi, jika digunakan merekam di outdoor atau kondisi ramai, umumnya perekaman suara tercampur antara vokal kita dengan ambience. Ya karena memang tidak ada noise cancelling secara hardware. Untuk kamera, saya bilang sih sesuai harga, indoor masih oke karena apa? Ada pixel binning. Serius, quad binningnya ngaruh karena pas sensor 50 megapiksel ini dipakai buat in sensor zoom, binningnya kan nggak bisa dipakai kan? Hasilnya itu kentara banget grainy. Jadi, usahakan tidak pakai zoom dua kalinya di saat cahaya kurang ideal, termasuk buat rekam video juga. Nanti warnanya pucat ya kalau cahaya pas-pasan. Nah, audio yang terekam masih oke kalau indoor, cuma cek deh hasilnya pas saya rekam di outdoor. Nanti kali ya di akhir video. Tapi yang jelas, ini masih lumayan kameranya dibanding tetangga sebelah yang cuma 8 megapiksel. Terus video selfie-nya ada juga yang cuma HD+. Oh ya, satu yang harus banget diingat, dalam paket penjualannya, Poco C75 nggak dapat softcase, bahkan layarnya pun nggak dipasangin anti gores. Jadi, selisih harga 50-100 ribu sama Redmi 14C tadi, masih harus dipangkas untuk beli case dan anti gores. Hasilnya, ya saya juga bingung. Kayaknya sama aja ya mau beli yang mana juga. Sebagai lini paling terjangkau dari Xiaomi saat ini, Poco C75 dan Redmi 14C terasa terlalu tabrakan nih jadinya. Dan keduanya masih jadi senjata Xiaomi untuk bersaing di segmen sejutaan tipis, di mana video-video saya yang bahas HP merek sebelah acap kali dikomentari dengan kalimat mending Poco C75. Sekarang harganya udah 1,4 juta. Ya nggak salah juga sih, karena performanya masih oke. RAM-nya tuh yang paling kecil di 6 GB ya, bukan 4 GB. Dan nggak ada tuh yang storage-nya hanya 64 GB. 128 GB minimal bos. Ya cuma kalau butuh loudspeaker ganda dan butuh infrared blaster, Xiaomi belum kasih di sini ya. Jadi kamu harus sering-sering main ke channel saya dan cek deh HP-HP sejutaan tipis buat tahu masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Nanti tinggal tentukan yang paling cocok buat kamu yang mana. Ya, silakan pilih dengan bijak ya. Hatur nuhun sudah menyimak video kali ini. Dari Kota Cimahi, Agogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المغني المانع
Ya, ini contoh perekaman video dengan kamera depannya Poco C75 di Full HD 30 fps, kondisi pencahayaan sangat ideal, suara juga suasananya hening di sini, jadi harusnya oke ya, tidak ada noise yang berlebihan. Jadi buat smartphone dengan kepala 1 jutaan harganya, segini masih bisa diandalkan nggak buat bikin facecam atau A-roll konten kayak gini? Boleh komen ya. Audionya juga disimak. Dan video kamera depan outdoor, tapi ini nggak terlalu kerasa angin sih, cuma saya ngomongnya pelan-pelan aja. Dan pencahayaan yang paling ideal di sini ya, kayak gini masih oke ya. Tapi kemarin di dalam studio juga suaranya bagus. Video di kondisi pencahayaan cukup, detailnya dapat ya. Stabil nggak gerakannya? Panning, backlight, HDR-nya dites. Ini rubah tapi nggak tahu kenapa.